warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya M. Ihsan dari SD 12 Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solo. Ingin berbagi dan berkolaborasi dengan cara melakukan pengimbasan kepada guru-guru yang ada di wilayah saya dengan cara daring atau melakukan pertemuan menggunakan Google Meet. Setelah ini saya akan menyampaikan materi modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk lebih singkatnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Terima kasih, sudah ada 10 orang yang bergabung di sini. Bapak Ibu semuanya yang berbahagia. Baik, kita mulai saja kegiatan kita ini, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tika sudah hadir di kesempatan ini. Saya mau menyapa rekan-rekan yang hadir. Mudah-mudahan setelah ini ada beberapa orang lagi yang bisa bergabung dengan kita semua. Ini Bu Tika sudah bergabung, kemudian Bu Armi Resmita, kemudian ada Bu Sri Wahyuni, kemudian ada Bu Noviasari ya. Ibu Noviasari dari daerah mana nih Bu Noviasari? Dari Sungai Lasi atau dari SD 25? Dari mana nih? Dari SD 13 Kecamatan Kubung atau dari SD 25 Kecamatan Kubung ini? Silakan Ibu Noviasari. Diaktifkan mode-nya Bu Noviasari. Coba Bu Noviasari. Ibu dari Kotoi Lalang atau dari Sungai Lasi atau dari SD dari Kubung, Bu? Silakan, Bu. Ya Pak. Ya, dari SD mana? Silakan, Bu. Oke. Ini sudah ada yang angkat tangan ini, juga. Kita perkenalan singkat terlebih dulu ya, karena ada dari berbagai kecamatan yang bergabung ini. Ya. Dari SDN 25 Kota Lalang, Pak, Kecamatan Kubung. Ya, terima kasih. Ibu ikut CGP angkatan 10 11, Bu? Bu Noviasari? Oh iya Pak. Ya, ya mudah-mudahan kegiatan seperti ini Ibu bisa Angkatan lanjutkan 11, nanti Pak. di kegiatan sesi berikutnya. Ini mudah-mudahan cara-cara seperti ini bisa kita gunakan untuk melakukan pembahasan ya Bu ya. Itu juga barangkali ini menjadi cara-cara belajar yang berbeda dari kita semua nantinya. Ini kita mencoba dengan cara merekam kegiatan kegiatan meeting kita ini kita rekam dengan sebuah aplikasi yang terinstalasi di laptop gitu kan. Kemarin saya sudah cobakan menggunakan Pengaya, tapi nampaknya jangka pendek yang bisa dilakukan. Jadi sekarang kita coba dengan menggunakan aplikasi yang lain, perekaman kegiatan video ini. Jadi tujuannya kita memang di sini untuk lebih banyak belajar lagi, Bu. Kita sama-sama belajar dan berbagi di sini. Itu tujuannya kira-kira Ibu Noviasari dari SD 25 Kotoi Lalang ya. Terima kasih Bu sudah bisa bergabung Bu Noviasari. Sama-sama Pak. Oke. Terima kasih kembali. Baik Bapak Ibu semuanya yang sudah tergabung, mungkin sebagai perkenalan itu untuk beberapa orang ya. Ini ada Ibu Asrida Melvi dari Kotoi Lalang juga Ibu Asrida. Iya sama Bu ya. Terima kasih Bu sudah bisa bergabung. Silakan aktifkan mode-nya Bu. Coba Bu bersuara sedikit Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sudah bergabung di siang yang memang agak rentan ini Bu. Dengan suasana kesibukan kita masing-masing ini. Terima kasih sudah bisa bergabung. Saya ucapkan apresiasi yang sangat tinggi pada Ibu Astria Melvi dan Ibu Noviasari ya. Mungkin saya tidak bisa menyapa semuanya di sini. Baik, kita masuk kepada materi kita nanti. Tapi sebelum itu kita ingin kasih ice breaking dulu. Dan izinkan saya melakukan share screen terlebih dahulu untuk kegiatan kita ini.
Baik, Bapak Ibu semuanya, ini kebanyakan ibu-ibu ya. Aktivitas kita ini merupakan budaya positif yang ada pada materi guru penggerak, Bu. Untuk melakukan pengimbasan, saya melakukan hal dengan cara daring ya. Sebetulnya bisa dilakukan dengan luring atau daring, jadi saya pilih dengan cara daring ini. Baik, untuk sesi pertama ini kita coba ya. Coba berapa jumlah persegi berikut, Ibu. Kita menghitung angka-angka yang menghitung benda-benda saja dulu yang berupa abstrak ini. Silakan diklik di kolom chat. Silakan diklik di kolom chat, itu ada di sebelah kanan. Silakan diapakan? Diklik saja. Berapa jumlah persegi yang ada di gambar itu? Sudah ada yang mengklik? Sudah ada. Ibu Nur Hafida, ya 5 ya, bagus Ibu ya. Kotaknya ada 5 kata Bu Nur Hafida. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, kita lanjutkan tentang materi budaya positif. Budaya positif itu pada dasarnya adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi artinya kebiasaan-kebiasaan yang positif tersebut adalah untuk membuat peserta didik kita itu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian memiliki kemampuan berpikir yang kritis, kemudian dengan cara-cara yang penuh hormat dan elegan, kemudian memiliki tanggung jawab. Jadi budaya-budaya positif tersebut kita latih dan kita kembangkan, bagaimana mereka merasa setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan itu harus ada konsekuensi dan pertanggungjawabannya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ada lagi materi berikutnya adalah tentang perubahan paradigma atau perubahan cara berpikir. Untuk membangun budaya positif ini memang sesuatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan, tapi bukan tidak mungkin kita bisa melaksanakannya. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi membuat lingkungan senyaman mungkin, sekondusif mungkin, itulah peran kita sebagai guru di sekolah. Paling tidak kita melakukan suatu aktivitas bersama guru-guru lain secara berkolaboratif untuk membuat kesepakatan-kesepakatan bagaimana meningkatkan karakter-karakter peserta didik ini yang semakin hari semakin jauh dari nilai-nilai budaya kita sendiri, dan kita kembalikan kepada hal-hal yang lebih baik, yang lebih positif lagi, sehingga mereka pada pendidikan yang lebih lanjut akan bisa lebih berkarakter, lebih memiliki nilai-nilai dan budaya yang sesuai dengan budaya kita di timur ini. Kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, berkaitan dengan situasi kontrol ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari nanti, bagaimana posisi kontrol yang sering dilakukan oleh guru dan mana yang akan kita lebih menarik dan lebih elegan, nanti akan kita sampaikan pada sesi berikutnya. Baik Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh kasus bagaimana kita membuka paradigma melalui kegiatan yang sederhana barangkali, tetapi kegiatan tersebut bisa kita gunakan bersama teman kita di sekolah. Yang satu ingin mengepalkan tangannya sekuat-kuatnya, dan yang satu lagi ingin berupaya untuk sebisa mungkin bagaimana untuk melepaskan tangan yang dikepalkan oleh temannya tadi. Itu kira-kira permainannya yang bisa kita cobakan melalui permainan sederhana, tapi ini memiliki makna yang mendalam. Saya akan sampaikan makna tersebut, bahwa sesuatu yang kita pegang teguh itu sesuatu hal yang penting, yang berharga pada diri kita. Ketika diminta oleh orang, itu akan sulit kita membukanya, tetapi ide orang lain untuk membuka itu boleh jadi lebih memiliki alasan penting pula. Disinilah terjadi saling mempengaruhi gitu,
Ya, jadi di sini saling mempengaruhi, saling bertukar pikiran sejauh mana kita bisa berargumen yang mana yang lebih baik, apakah siap untuk membuka tangan kita tersebut yang penting itu, atau kita tetap berpegang teguh, itu tergantung dari situasi saat itu ya, yang mana yang lebih penting. Itu barangkali pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Dan di sini ada hal-hal yang memang harus kita pegang teguh seperti komitmen, kemudian seperti konsistensi, konsekuensi dan segala macamnya, tanggung jawab, itu hal-hal yang kita pegang teguh. Namun hal-hal yang membuat kita bisa berkembang lebih baik, lebih maju lagi, tentu kita lebih open mind, lebih bisa berpikir positif, berpikir terbuka untuk menerima pembaruan-pembaruan yang lebih baik untuk diri kita dan kompetensi kita, terutama kita sebagai seorang guru. Nah, inilah permainannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik tidak hanya sebagai pengajar, tapi dapat menuntun tumbuh kembangnya hidupnya itu sesuai dengan kodrat laku anak itu, sesuai dengan pribadinya, sesuai dengan karakternya, bakat yang dimiliki, yang disebut dengan bakat alam atau kodrat alam. Kemudian bagaimana pula mengembangkannya sesuai dengan zaman dan kekinian atau perkembangan zaman. Inilah akan kita sesuaikan kepada anak didik kita dengan cara menuntun, melatih, kemudian mengajak, memotivasi, kan, membimbing dan segala macamnya. Baik, hal-hal inilah yang menyebabkan kita menjadi fasilitator dalam pembelajaran dan melatih mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kalau hal-hal ini tidak kita pahami dengan benar, tentu kita akan kesulitan nanti dalam proses pembelajaran. Kalau kita ini tidak pahami dengan benar, jangankan untuk anak, untuk kita saja mungkin kesulitan juga kita ini. Jadi makanya ilmu ini, pembelajaran ini bisa lebih kita renung-renungkan, kita diskusikan dengan rekan-rekan bagaimana cara-cara menuntun yang tepat. Baik Bapak Ibu yang berbahagia semuanya, kita lanjutkan. Dalam memegang kontrol atas kepalan tangan kita tadi, sesuai dengan materi yang tadi, apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita sendiri ya. Kita pegang tangan kita itu atau kita tutup diri kita itu, kalau memang itu sebagai suatu semacam prinsip dalam hidup kita, itu tidak apa-apa juga, karena itu memang hal-hal yang benar yang ada dalam diri kita. Prinsip-prinsip hidup yang ada dalam diri kita itu perlu sebagai idealisme bagi kita. Contoh yang sederhana itu, prinsip hidup kita itu selalu bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Misalnya setiap tindakan kita lakukan itu kita siap mempertanggungjawabkannya. Persoalan siapnya itu tentu harus diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini termasuk prinsip hidup yang selalu kita pegang. Tapi kalau ada orang yang mempengaruhi untuk apa bertanggung jawab, ini hal-hal yang tidak boleh kita abaikan seperti itu. Namun di sisi lain, kalau orang ingin membuka diri kita itu, ada hal-hal yang ingin masuk ke dalam diri kita itu berupa wawasan, pengetahuan, cara-cara yang elegan, mungkin teknik-teknik atau model-model pembelajaran yang lebih soft misalnya kan, yang lebih halus, yang lebih lembut, lebih santun dan lebih menarik dan lebih menyentuh misalnya, itu perlu kita buka diri kita. Seperti yang kita jelaskan di awal tadi, itulah open mind ya, memperbaiki diri sekaligus membuka diri kita untuk meningkatkan kompetensi ini. Baik, kita lanjutkan. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol itu, ilusi membuat kontrol murid, kemudian ilusi kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ilusi-ilusi inilah yang membuat kita berubah berubah paradigma kita. Ilusi yang pertama, guru mengontrol murid. Kalau itu kita lakukan selalu, kita mengontrol murid itu dengan ketat misalnya. Jadi anak ini seperti ibarat pepatah, seperti kerbau yang dicocok hidungnya, mudah diarahkan kemana saja. Bukan anak siswa seperti itu yang kita harapkan ya. Tapi mereka juga bebas, memiliki kebebasan, terbuka, kemudian merdeka ya.
memiliki prinsip dan ide gagasan pendapat sendiri untuk berkembang sesuai dengan keinginan dan bakatnya. Kemudian ada lagi kritik untuk membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, ini kadang-kadang ini sering kita temukan, mungkin juga ketika sekolah dulu kita alami bagaimana kita merasa bersalah ketika melakukan sesuatu karena kita yakin dengan konsekuensi yang dialami setelah itu. Jadi hal-hal ini perlu kita perbaiki. Ketika orang bersalah jadi dia merasa diayomi gitu, bisa dicarikan solusi atau jalan keluarnya, itu akan lebih rasanya lebih manusiawi juga, lebih edukatif juga. Jadi tidak menghukum gitu, tidak menjustifikasi, tidak menjudgment, tetapi menemukan suatu solusi yang tepat. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, dia cepat-cepat datang kepada guru karena dia merasa lewat ide dan pendapat guru lah dia mendapatkan rasa kenyamanan dari kesalahan yang telah dilakukannya. Ini yang kita harapkan. Baik, selanjutnya ilusi penguatan positif. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Kita akan melihat apa perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas ya, atau kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati di kelas. Kalau kita lihat peraturan, yang bagian pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya misalnya. Dia kata selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu keyakinan kelas kita itu adalah berupa tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab. Jadi tidak ada perintah di sana, tidak ada perintah supaya untuk mengembalikan buku di tempatnya, tapi kita minta anak itu setiap kegiatan ataupun perilaku yang dilakukannya ataupun berupa tugas yang dilakukannya itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab gitu. Jadi kata tanggung jawab ini kita tuliskan, melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini kata-kata dilarang mengganggu ini seperti perintah yang kita berikan kepada siswa kita. Kita rubah menjadi kalimat yang lebih positif, menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, itu. Jadi dengan menghormati orang lain, jadi itu tidak ada mengganggu lagi gitu kan. Itu. Kemudian contohnya lagi, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini seperti perintah untuk mengharuskan siswa itu harus cepat-cepat datang ke sekolah gitu, kira gitu. Jadi lalu bagaimana cara membuat keyakinan positif ataupun semakan kesepakatannya itu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan kita. Nah, jadi supaya untuk berdisiplin itu sesuai dengan tujuan yang atau komitmen dari kesepakatan yang ada dalam diri kita masing-masing atau secara bersama-sama. Kemudian dilarang melakukan kekerasan atau membuli misalnya, atau berkelahi misalnya. Nah, jadi keyakinan kelas ini menjaga keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian lagi ada kata dilarang menggunakan narkoba. Jadi kita gunakan di sini jagalah kesehatan agar Anda itu bahagia. Itu kira-kira. Kemudian bergantian atau menunggu giliran atau biasakan antri, kan seperti itu yang sering kita lihat tulisan-tulisan yang ada di tempat-tempat umum. Nah, jadi kita buat di sini hormati dan bersabarlah gitu kan. Jadi kata-katanya lebih mengajak gitu kan. Kemudian gunakan masker. Nah, ini tentang kesehatan dan keselamatan. Jaga kesehatan dan keselamatan Anda dengan memakai masker gitu kan. Itu kira-kira. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Perhatikan keselamatan saat berjalan. Itu kira-kira kalimat-kalimat positif yang ingin kita bangun gitu. Jadi tidak identik dia dengan peraturan, tapi memang muncul berdasarkan kesepakatan dan kesadaran diri kita untuk berubah tentang segitiga restitusi. Pada prinsipnya segitiga restitusi ini bagaimana kita memecahkan masalah, bagaimana kita menemukan solusi dari suatu permasalahan yang kita temukan, terutama tentang permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik ya. Contohnya anak didik kita itu melakukan suatu kesalahan, kita mencoba dulu menstabilkan emosi mereka itu. Seperti anak yang melakukan kesalahan itu misalnya tidak piket, jadi tidak melaksanakan piket dengan sebagaimana mestinya gitu, atau tidak ikut piket gitu. Tentu kita panggil dia.
setelah kita panggil lalu kita coba menanyakan kira-kira anak bapak yang dipanggil ini, anak ibu yang dipanggil yang kesini ini kira-kira kenapa ya bapak ibu panggil ya, ada terasa enggak di dalam dirinya kenapa itu dipanggil. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu kita lontarkan untuk menstabilkan emosinya. Oh ya Pak, ini dia akan menjawab dengan kesadarannya itu. Saya tidak pikir atau saya tidak pikir dengan sebaik-baiknya lah. Ya kira-kira seperti itu. Lalu apa yang harus kamu lakukan karena kamu tidak melaksanakan piket? Apa yang seharusnya dilakukan? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang kita lontarkan. Jadi dia menyadari kesalahannya dan kemudian dengan pertanyaan itu diharapkan dia itu anak didik kita itu menemukan dengan sendirinya apa yang akan dilakukannya terhadap memperbaiki kesalahannya itu. Atau ada lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang lain misalnya seperti berkelahi gitu kan. Jadi kita tidak tanya siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang memukul duluan, tidak seperti itu. Tetapi kita coba stabilkan emosi mereka. Perkelahian itu hal yang biasa terjadi, apalagi dalam kegiatan-kegiatan yang menemukan kontak fisik misalnya seperti olahraga, kemudian permainan-permainan. Itu kalau ada kontak fisik itu mudah muncul emosi, biasa saja itu. Tapi ketika itu terjadi, apa yang kita rasakan gitu kan. Jadi merasakan kembali apa yang kita rasakan. Kira-kira kalau itu terjadi pada kita, apakah kita setuju gitu. Kalau sudah terjadi seperti ini, apa seharusnya yang kita lakukan? Jadi kita kembalikan kepada mereka. Jadi kita tidak memberikan hukuman, tapi kita kembalikan kepada mereka perasaannya dan pemikirannya apa seharusnya yang dilakukan untuk memperbaiki diri itu kembali. Bukan berarti kita menyetujui kesalahannya, tidak, karena kita hanya menyampaikan setiap orang yang melakukan kegiatan dan aktivitas banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Hanya saja orang yang baik itu, orang terbaik itu, orang yang kembali memperbaiki kesalahannya. Nah, ini yang akan kita tekankan. Di memperbaiki kesalahan itu apa seharusnya dilakukan. Jadi muncul ide dan gagasan dari dirinya sendiri. Ya, itu kira-kira. Jadi setelah menstabilkan emosi tadi, menstabilkan identitasnya tadi, lalu muncul kesepakatan-kesepakatan berdasarkan ide-ide mereka apa seharusnya dilakukan. Nah, jika sudah muncul ide-ide lalu kita tekankan, kita eksekusi itu. Kita eksekusi itu menjadi kesepakatan bersama. Nah, kalau begitu setujukah untuk melakukan hal ini? Setujukah untuk melakukan hal ini sehingga siapapun yang berselisih merasa damai dia dengan konsekuensi yang terjadi gitu. Contoh lain adalah ketika ada anak yang berkelahi atau bermain kemudian terluka ya. Kemudian diminta kesadaran teman yang menyebabkan teman yang lain tadi terluka ini untuk mengobati gitu kan, untuk menstabilkan lagi emosinya agar lebih nyaman, agar lebih tenang, sehingga muncul stabilitas di dalam kehidupan ini. Nah, ketika kita melakukan hal-hal tersebut, tentu anak ini akan terekam di dalam dirinya, akan timbul dalam mindsetnya, rupanya seperti inilah cara-cara yang elegan dalam menghadapi masalah. Bukan dilakukan dengan cara-cara yang radikal, dengan cara-cara yang kasar gitu kan. Jadi dilakukan dengan cara-cara yang elegan. Inilah yang kita harapkan dari segitiga restitusi tersebut. Baik, itulah barangkali yang bisa kita sampaikan tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, kemudian memperjelas keyakinan dan kesepakatan, kemudian menstabilkan emosi, kemudian menyepakati dan mengeksekusi apa tindakan yang perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya memiliki kontrol? Nah, ini teori stimulus respon dan teori kontrol gitu kan. Ini juga bagaimana kita berupaya untuk merubah sudut pandang dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Kita lihat yang bagian yang pertama itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian di teori kontrolnya itu bagian yang pertama, kita berusaha memahami pandang orang lain tentang dunia. Jadi dari satu sisi kita ingin mengubah orang. Jadi kita menuntut orang berubah sesuai dengan keinginan. Rasanya hal-hal ini ada unsur-unsur keterpaksaan dalam diri orang tersebut.
Nah, lalu kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang. Jadi pandang itu kita pahami, jadi kita tahu tujuannya, lalu kita berupaya untuk menawarkan solusi-solusi yang terbaik terhadap pandangannya itu. Apakah pandangnya itu benar atau keliru. Jadi ditemukan semacam kesepakatan, ditemukan semacam pemahaman-pemahaman baru di sana. Itulah teori kontrol. Sehingga rasanya lebih soft, atau lebih lembut atau lebih santun dalam memberikan pandangan ataupun ide pendapat. Kemudian orang mau melakukan sesuatu sehingga dia berubah sesuai dengan keinginannya sendiri, bukan karena ada paksaan. Itu barangkali yang perlu kita pahami. Baik, kita lihat yang bagian yang kedua. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini stimulus responnya seperti itu. Memang itulah adanya kebanyakan dari yang kita lihat dan kita lakukan barangkali kita sendiri yang melakukannya. Ketika ada suatu kesalahan atau kejanggalan atau perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang lain atau siswa kita lah, itu kita anggap suatu kesalahan. Jadi anak ini harus menerima konsekuensi dari kesalahannya itu. Nah, penerimaan konsekuensinya itu kita berikanlah semacam hukumannya. Ya, hukumannya itu kadang tidak sesuai dengan teori kontrol itu. Jadi sanksi yang kita berikan kadang-kadang tidak terkait dengan apa yang harus dituntut dalam tugas misalnya, atau pelanggaran yang dilakukannya itu. Tapi kalau seandainya memang sesuai dia, itu menjadi suatu konsekuensi yang dilakukan oleh anak kita itu. Kemudian kalau kita lihat dari teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Artinya apa? Setiap kesalahan yang dilakukan oleh orang itu atau oleh anak didik kita misalnya, kita lihat dan kita identifikasi apa tujuan dari kesalahan yang dilakukan itu. Jadi kita perlu mengidentifikasi dan mencari secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan suatu kesalahan. Jadi ini lebih mendalam kajiannya, sehingga kita tahu betul apa latar belakangnya. Bisa saja kesalahan yang dilakukan sama, tapi motifnya bisa saja berbeda. Contohnya anak datang terlambat ke sekolah. Ada mungkin yang disengaja, ada yang memang betul-betul terjadi kendala dia untuk datang ke sekolah, ya kan? Jadi proses keterlambatan itu kesalahannya bisa saja sama, tapi latar belakang dia terlambat datang ke sekolah itu kan bisa saja berbeda-beda gitu. Jadi inilah kenapa orang melakukan kesalahan itu kita lihat sebagai sebuah perilaku yang memiliki tujuannya. Itu kira-kira. Jadi ketika kita memberikan konsekuensi terhadap kekeliruan yang dilakukan itu, taruhlah semacam kesepakatan ataupun keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati itu bisa dijalankan dengan benar, dengan baik. Kemudian cara mengidentifikasinya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang profesional juga. Baik, orang lain mengontrol diri saya. Jadi stimulus respon itu orang lain mengontrol diri saya, ini maksudnya adalah kita ini bekerja, berbuat karena dikontrol oleh orang, karena disuruh oleh orang, karena diperintah oleh orang. Jadi cara-cara seperti ini perlu kita rubah sudut pandangnya menjadi teori kontrol. Apa teori kontrolnya? Yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita sendirilah yang mengontrol diri Anda. Jadi kalau kita berdisiplin melakukan tugas, itu bukan karena orang lain, karena memang diri kita yang ingin berdisiplin dalam diri kita sendiri. Diri kita yang ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, bukan karena disuruh-suruh orang. Nah, awalnya mungkin ia seperti itu, tapi perubahan paradigma ini, perubahan cara berpikir ini harus kita perhatikan, sehingga ini menjadi kebiasaan-kebiasaan yang lebih melegakan dalam diri kita. Jadi kalau orang melihat kita itu bekerja dengan disiplin, ulet, dengan tekun, itu bukan karena faktor-faktor eksternal, tapi ini menjadi faktor-faktor internal yang ada dalam diri kita. Inilah perubahan, inilah yang kita harapkan nanti ke depannya. Baik, kita lanjutkan pada sesi berikutnya, itu bagian yang keempat. Saya bisa mengontrol orang lain. Ini faktor-faktor ini kan lebih terlihat arogan terlihatnya. Ketika kita bisa menguasai sesuatu, bisa mengontrol orang lain, itu seolah-olah kita raja di satu tempat itu kan, atau di kelas kita misalnya, atau di sekolah kita misalnya, atau di instansi kita misalnya. Jadi kita rubah sudut pandang kita. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini kita rubah itu.
Jadi kalau kita tidak bisa mengontrol orang lain, ada cara-cara tertentu yang kita lakukan agar orang mau berubah itu. Jadi cara-cara inilah yang membuat kita menjadi berbeda dari orang lain. Apa caranya? Cara-cara teori inilah yang akan kita pelajari. Bagaimana seharusnya kita mengontrol orang lain dengan cara-cara yang lebih elegan, itu, yang lebih profesional, yang lebih santun, yang lebih lembut, ya. Sehingga ada muncul keyakinan dalam diri, muncul kesadaran dari diri orang tersebut. Itu yang kita harapkan. Baik, selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau ketika kita melakukan sesuatu tapi belum sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan, jadi kadang-kadang muncullah suatu keinginan untuk memaksakan kehendak kita. Nah, ini perlu kita rubah sudut pandang yang semacam ini. Jadi kita lakukan hal-hal yang kegagalan kita itu kita identifikasi, kok masih belum bisa ya, kira-kira apa ya. Mengidentifikasi, kemudian merenungkan apa yang harus dilakukan, merefleksi, itu langkah-langkah yang seharusnya kita lakukan terlebih dahulu. Dengan berkoordinasi, mungkin dengan melakukan tabayun atau konfirmasi, ini penting untuk kita lakukan. Jadi tidak ada semacam pemaksaan di sana. Tapi kalau seandainya misalnya kita memberikan tugas kepada anak tidak bisa melaksanakan sesuai dengan keinginan kita, lalu muncullah suatu pemaksaan dalam diri kita, itu kan respon emosi kita yang terlalu cepat atau terlalu reaktif kita terhadap keadaan yang muncul gitu. Awas ya, kalau tidak selesai ya, tidak boleh istirahat. Kira-kira seperti itu ya. Termasuk itu pemaksaan. Jadi anak itu sudah mulai ketika kita memberikan tugas itu dia sudah bercampur aduk perasaannya. Ini perlu tidak selesai, tidak boleh istirahat oleh ibu, kita udah lapar ini itu bukan. Ini misalnya itu. Ya, itulah kadang-kadang yang kita lakukan ya, termasuk saya sendiri kadang-kadang juga pernah melakukan hal itu, dan kita ingin cara-cara itu kita rubah gitu. Apa caranya? Di sini ada teori kontrolnya, adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya apa? Jadi kita membuat kesepakatan-kesepakatan yang elegan, yang terkait gitu. Bagaimana sesuatu yang akan dilakukan itu disepakati terlebih dahulu. Jadi jauh-jauh hari atau jauh-jauh sebelum kita memberikan tugas, anak sudah tahu kalau seandainya dia tidak bisa menyelesaikan ini, konsekuensinya seperti ini gitu. Jadi sudah ada gambaran dalam dirinya. Jadi keyakinan dan kesepakatan itu yang ingin kita bentuk dan kita wujudkan di kelas ataupun di sekolah kita. Terakhir adalah model berpikir menang kalah. Nah, ini model ini juga sering muncul ya. Mungkin tidak salah mungkin karena memang itu adanya, itu tidak salah. Tapi kita harus belajar untuk memperbaiki yang tidak bagus itu ya. Bukan kesalahan, tapi itu kan kehidupan kita ini kan berproses juga. Kita merasa ketika nilai anak itu rendah, itu kita merasa gagal. Bukan seperti itu maksudnya. Atau ada anak yang satu nilainya tinggi, yang satu nilainya rendah. Yang rendah ini merasa mereka itu kalah, dan yang tinggi itu merasa dia benar. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi kita rubah modelnya menjadi berpikir menang-menang, atau istilah lainnya itu win-win solution. Anak yang bernilai rendah itu kita motivasi bahwa itu bukankah hasil dari perjuangan dia, tapi itu suatu proses. Nah, nanti dengan melakukan perbaikan-perbaikan, nilai yang rendah ini nanti bisa diangkat melalui aktivitas-aktivitas yang memungkinkan nilainya naik dan meningkat kembali ya itu. Jadi dengan melihat hasil belajar anak selama ini, kita harapkan ada pendekatan-pendekatan yang serius oleh kita, sehingga nilai anak yang tadinya rendah itu bisa meningkat menjadi lebih baik dengan cara-cara yang soft ya. Jadi tidak menjatuhkan itu. Begitu juga dengan anak-anak yang menang itu ya. Ada anak yang mendapat nilai tinggi, jangan berbangga dulu gitu kan. Diidentifikasi hasil dari melihat punya orang barangkali. Jadi proses kemenangan itu, proses nilai tinggi itu juga dikalkulasikan dan diidentifikasi lagi dan ditelusuri lagi apakah dilakukan dengan cara-cara yang benar itu kira-kira. Jadi setiap proses itu menemukan suatu ide win-win solution atau menang-menang begitu. Baik, kita lanjut. Ini sudah tadi masalah disiplin. Ini sudah kita singgung tadi ya. Ini dia. Jadi ada beberapa nilai-nilai yang kita
pelajari sifat-sifat positif manusia ini yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif ya. Jadi ini profil pelajar Pancasila hanya ada 5. Kemudian lagi kalau kita kaitkan dengan pemikiran abad 21, ada satu lagi yaitu berkepemimpinan global ya, berkepemimpinan leadership ya, memiliki kepemimpinan yang mengayomi ya. Kemudian ada lagi memiliki kepemimpinan menggiatkan usaha atau entrepreneur. Ini perlu kita juga kita tambahkan di sini sehingga kreativitas itu muncul dia di sana. Kepemimpinan dan entrepreneur, semacam wirausaha. Jadi ujungnya itu memang sampai ke usaha yang meningkat gitu. Ada kewirausahaan di sana. Jadi membuat program itu kita pikirkan juga ujungnya itu nanti usahanya apa ini. Kira-kira di dalam profil pelajar Pancasila itu kan ada P5 namanya. Ya P5 itu semacam-macam usaha yang dilakukan, dilatih untuk meningkatkan kompetensi juga, tapi juga bernilai ekonomis dan finansial. Baik, kemudian ada lagi teori motivasi yang harus kita pelajari. Pada dasarnya ada 2, yaitu motivasi secara eksternal dan internal. Kedua-duanya bisa dipakai, tapi kita mengharapkan nanti ujungnya itu dari kedua ini yang muncul itu akhirnya itu terminal akhirnya itu memang ada motivasi secara internal di dalam diri kita untuk melakukan sesuatu agar yang kita lakukan itu menjadi lebih baik. Jadi hal-hal yang eksternal itu hanya sebagai pemicunya saja, tapi mencapai sampai tujuan akhir itu harus muncul dari dalam diri kita itu, karena motivasi yang muncul dalam diri ini rasanya lebih kuat itu ya, karena tidak kita melakukan berdasarkan kesadaran diri kita sendiri, bukan karena ada pamrih, ada hadiah, ada hukuman, barangkali ada punishment ya, ada reward dan segala macam, tapi memang semata-mata itu karena kita ingin berbuat sesuatu yang baik, memunculkan pribadi-pribadi yang baik, itu barangkali. Baik, kemudian ada lagi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada penguasaan, kemudian ada kebebasan, ada kesenangan dan cinta kasih. Jadi berdasarkan kebutuhan dasar manusia inilah kita melihat peluang sebetulnya ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu kita melihat peluang. Apa peluangnya? Karena kita di kelas misalnya, kita sebagai guru itu kita kan berkuasa di sana. Nah, kekuasaan kita itu kita manfaatkan sebagai peluang ya, untuk menyampaikan materi-materi pembelajaran berdasarkan kekuasaan kita. Nah, kekuasaan itu disampaikan dengan cara-cara yang elegan, yang humanistik gitu kan, yang pendekatannya itu yang lebih manusiawi, kemudian juga lebih mengetuk nurani gitu, muncul motivasi di dalam diri itu. Jadi penguasaan ini tidak dilakukan dengan cara-cara yang arogan, misalnya menunjukkan siapa diri kita, bukan seperti itu gitu kan. Kemudian dengan kebebasan ya, jadi ada pilihan-pilihan kebebasan di sana, lebih berkreasi. Jadi dengan adanya kebebasan itu muncul kreativitas, kritis, dan lebih bervariasi. Kemudian ada lagi teori kebutuhan manusia itu adanya kesenangan. Kesenangan ini adalah hobi. Jadi berdasarkan hobi yang dimiliki oleh masing-masing orang, kita manfaatkan itu kesenangan dia untuk melakukan sesuatu, untuk menyampaikan tujuan kita. Misalnya seseorang anak hobinya itu menonton film gitu kan, menonton film kartun gitu, atau bermain game ya, kita tampilkanlah media-media yang terkait dengan game atau dengan media-media yang melihat film pendek misalnya kan, yang memiliki nilai-nilai positif yang terkait dengan materi pembelajaran. Nah, itu berdasarkan kesenangan itu kita manfaatkan gitu kan. Kemudian ada lagi dengan cinta kasih ya itu. Jadi hubungan interaksi antara seseorang dengan orang lain bisa juga diterima karena rasa kasih sayang, cinta kasih ini kita manfaatkan juga. Ketika kita memberikan sesuatu hal yang berharga, cinta kasih sayang ini tentu akan dibalas oleh peserta didik kita, oleh orang lain yang dekat dengan kita, untuk mengikuti tujuan yang ingin kita capai, yang dimana tujuan itu bermanfaat dan positif untuk orang lain dan untuk kita juga. Jadi berdasarkan kebutuhan dasar manusia ini, kita manfaatkan ini sebagai peluang, sebagai pemikiran untuk memberikan pendekatan-pendekatan yang lebih
profesional. Baik, ini ada kasus Ibu Ani, guru kelas 5, pelita hati, sedang bingung menghadapi salah seorang anak. Jadi kita simpulkan saja di sini, anaknya itu ada yang suka memalak gitu. Artinya suka mengintimidasi temannya, yaitu mengambil makanannya atau meminta makanannya, meminta uangnya gitu kan. Ya semacam-macam premanisme di sekolah lah gitu. Jadi ketika kita menghadapi kasus ini, seperti apa yang akan kita yang terbayang oleh kita, apa yang akan kita lakukan. Nah, ini masing-masing guru akan memiliki pandang-pandangan sendiri. Nanti kita minta salah seorang guru untuk bisa menjelaskan apa yang dilakukannya terhadap kasus ini. Ya, Pak. Memanggil anaknya. Ya, oke. Memanggil anak itu apa alasannya itu? Ya bagus Bu Pia, terima kasih. Ya memang seperti itulah idealnya ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Pia tadi. Jadi kita cari tahu dulu apa yang membuat dia itu melakukan hal itu ya, kita cari tahu itu. Ini berarti Bu Pia itu sudah mulai mengidentifikasi perilaku anak yang menyebabkan hal demikian. Ini seperti hal-hal seperti ini sudah mulai dilakukan di sekolah. Jadi tidak langsung memberikan hukuman ya, atau menjustifikasi atau menjudgment anak tersebut melakukan kesalahan. Bagus, terima kasih Bu Fia sudah berpartisipasi pada siang yang berbahagia ini. Mungkin waktu kita tinggal sedikit lagi, mungkin untuk sesi berikutnya saya akan menjelaskan tentang teori kontrol itu. Kita bahas tentang teori kontrol karena waktu kita tinggal sedikit. Baik, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Bolehkah kita melakukan penghukum? Nah, itu boleh-boleh saja kita lakukan kalau seandainya memang sangat urgent, memang sulit. Itu kadang-kadang cuman penghukum ini sesuatu hal yang harus dihindari. Jadi ketika anak bersalah langsung kita beri judgment. Awas kamu kalau melakukan ini hukumannya ya gitu kan. Jadi tanpa disepakati terlebih dahulu kita langsung berikan hukuman terhadap kesalahan. Karena kadang-kadang kekeliruan anak itu macam-macam juga, seperti berkata kasar, berkata kotor. Ini akan membangkitkan emosi guru juga nih kalau hal seperti itu. Kadang-kadang saya seperti melakukan tindakan juga kepada anak, mungkin dengan cara mencubit dia atau melakukan memegang telinganya. Ini apa yang kamu bicarakan ini? Gitu kan? Itu kan ada anak. Satu-satu anak itu yang bandel itu dia berkata kasar di dekat kita lagi kan, itu kan memancing emosi itu. Tapi penghukuman secara seperti ini adalah penghukuman yang kita hindari itu, bukan tidak boleh itu ya. Jadi ini penghukuman dengan cara yang tingkat yang paling rendah. Kita ingin bergeser cara penghukuman kita itu, cara-cara kontrol kita itu dengan cara-cara yang lebih elegan. Kemudian cara berikutnya adalah membuat merasa bersalah. Jadi anak ini, itulah kamu ini, kenapa ini berbuat itu? Karena kamu tidak membuat PR, itu karena kamu bermain saja. Ini memang bandel sekali ya. Jadi kita menggunakan kata-kata untuk anak untuk membuatnya merasa bersalah gitu kan. Jadi ini juga termasuk penghukuman ini. Kemudian ada lagi mengontrol sesuatu melalui teman sejawat. Jadi kita menjadi teman. Jadi seolah-olah kita menjadi temannya. Janganlah kamu berbuat begitu. Kita kan karena sudah seperti teman ini. Marilah kita kerjakan apa yang dilakukan oleh guru. Kan teman-teman lain kan juga sudah melakukan, misalkan itu mengajak, memotivasi dengan cara mengajak, membujuk, itu merupakan cara kontrol sebagai teman. Kemudian ada sebagai pemantau. Memantau ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan ketika posisi kontrol itu adalah menanyakan alasan-alasan kenapa seperti yang dilakukan oleh Bu Pia tadi, itu sebagai pemantau itu. Kenapa kamu berbuat demikian, apa alasan kamu, kemudian apa konsekuensinya, kemudian jika kamu melakukan kesalahan itu kira-kira apa yang akan terjadi gitu kan. Itu sebagai pemantau ini. Kemudian ada tingkatan lagi sebagai manajer. Tingkatan yang paling tinggi posisi kontrol itu sebagai manajer, dan sebaiknya kita gunakan cara-cara seperti ini. Cara-cara manajer ini adalah cara-cara yang lebih soft, cuman cara ini memang memakan waktu gitu, karena berproses. Jadi kita mencari, mengidentifikasi secara mendalam penyebab orang melakukan sesuatu, kemudian mengidentifikasi lagi kira-kira apa solusi yang tepat terhadap kesalahan atau
kekeliruan yang dilakukan itu apa solusi yang terbaik. Nah, jadi disepakati itu. Kemudian penyelesaian itu harus melalui konsekuensi, yaitu kesepakatan-kesepakatan yang direncanakan. Itu cara-cara manajer yaitu. Kalau di sekolah itu lebih dekat dengan cara-cara supervisi gitu kan. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Baik Bapak Ibu yang semuanya, mungkin ya dalam waktu yang sangat terbatas ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang budaya-budaya positif yang akan bisa kita lakukan di sekolah kita nantinya. Mudah-mudahan kita semua di sini dapat melakukan kegiatan-kegiatan itu. Memang tidak komplit saya sampaikan materi-materi ini dari terkait dengan waktu kita yang sangat terbatas dalam kesempatan ini, karena sudah kita jadwalkan pertemuan kita ini selama 1 jam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir dan berkenan hadir di ruangan ini. Mungkin di kesempatan yang lain ya, materi-materi tentang budaya positif ini bisa kita kembangkan lagi menjadi lebih baik. Tapi sebelum kita tutup, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin merefleksi dari penyampaian kita tadi, silakan ketik di kolom chat apa yang kita sampaikan tadi menjadi refleksi kita. Silakan diketik di kolom chat beberapa kalimat, silakan diketik di kolom chat tentang materi-materi ini. Silakan Bapak Ibu. Kita tunggu jawabannya. Tidak ada yang membuat. Agak beberapa kalimat saja atau agak beberapa kata saja mungkin barangkali. Agak beberapa kata saja barangkali, silakan sebelum kita tutup kegiatan kita ini. Baik. Oke. Budaya positif ini ada dari Bu Tika ini. Budaya positif sangat baik untuk menciptakan karakter yang baik. Terima kasih Bu Tika. Ya mudah-mudahan budaya ini bisa menjadi karakter kita di sekolah ya, budaya-budaya positif tersebut. Oke, yang lain mungkin masih ada yang ingin merefleksi tentang budaya positif ini. Silakan. Ya, Pak. Memanggil anaknya. Ya, oke. Memanggil anak itu apa alasannya itu? Ya bagus Bu Pia, terima kasih. Ya memang seperti itulah idealnya ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Pia tadi. Jadi kita cari tahu dulu apa yang membuat dia itu melakukan hal itu ya, kita cari tahu itu. Ini berarti Bu Pia itu sudah mulai mengidentifikasi perilaku anak yang menyebabkan hal demikian. Ini seperti hal-hal seperti ini sudah mulai dilakukan di sekolah. Jadi tidak langsung memberikan hukuman ya, atau menjustifikasi atau menjudgment anak tersebut melakukan kesalahan. Bagus, terima kasih Ibu Fia sudah berpartisipasi pada siang yang berbahagia ini. Mungkin waktu kita tinggal sedikit lagi, mungkin untuk sesi berikutnya saya akan menjelaskan tentang teori kontrol itu. Kita bahas tentang teori kontrol karena waktu kita tinggal sedikit. Baik, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Bolehkah kita melakukan penghukum? Itu boleh-boleh saja kita lakukan kalau seandainya memang sangat urgent, memang sulit. Itu kadang-kadang cuman penghukum ini sesuatu hal yang harus dihindari. Jadi ketika anak bersalah langsung kita beri judgement. Awas kamu kalau melakukan ini hukumannya ya gitu kan. Jadi tanpa disepakati terlebih dahulu kita langsung berikan hukuman terhadap kesalahan. Karena kadang-kadang kekeliruan anak itu macam-macam juga, seperti berkata kasar, berkata kotor. Ini akan membangkitkan emosi guru juga ini kalau hal seperti itu. Kadang-kadang saya seperti melakukan tindakan juga kepada anak, mungkin dengan cara mencubit dia atau memegang telinganya. Ini apa yang kamu bicarakan ini? Gitu kan? Itu kan ada anak. Satu anak itu yang bandel itu dia berkata kasar di dekat kita lagi kan, itu kan memancing emosi itu. Tapi penghukuman secara seperti ini adalah penghukuman yang kita hindari itu, bukan tidak boleh itu ya. Jadi ini penghukuman dengan cara yang tingkat yang paling rendah. Kita ingin bergeser cara penghukuman kita itu, cara-cara kontrol kita itu dengan cara-cara yang lebih elegan. Kemudian cara berikutnya adalah membuat merasa bersalah. Jadi anak ini, itulah kamu ini, kenapa ini berbuat itu? Karena kamu tidak
membuat PR, itu karena kamu bermain saja, ini memang bandel sekali ya. Jadi kita menggunakan kata-kata untuk anak untuk membuatnya merasa bersalah gitu kan. Jadi ini juga termasuk penghukuman ini. Kemudian ada lagi mengontrol sesuatu melalui teman sejawat. Jadi kita menjadi teman. Jadi seolah-olah kita menjadi temannya. Oh, janganlah kamu berbuat begitu. Kita kan sudah apa ini? Karena sudah seperti teman ini. Marilah kita kerjakan apa yang dilakukan oleh guru. Kan teman-teman lain kan juga sudah melakukan, misalkan itu mengajak, memotivasi dengan cara mengajak, membujuk itu merupakan cara kontrol sebagai teman. Kemudian ada sebagai pemantau. Memantau ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan ketika posisi kontrol itu adalah menanyakan alasan-alasan kenapa seperti yang dilakukan oleh Bu Pia tadi, itu sebagai pemantau itu. Kenapa kamu berbuat demikian, apa alasan kamu, kemudian apa konsekuensinya, kemudian jika kamu melakukan kesalahan itu kira-kira apa yang akan terjadi gitu kan. Itu sebagai pemantau ini. Kemudian ada tingkatan lagi sebagai manajer. Tingkatan yang paling tinggi posisi kontrol itu sebagai manajer, dan sebaiknya kita gunakan cara-cara seperti ini. Cara-cara manajer ini adalah cara-cara yang lebih soft, cuman cara ini memang memakan waktu gitu, karena berproses. Jadi kita mencari, mengidentifikasi secara mendalam penyebab orang melakukan sesuatu, kemudian mengidentifikasi lagi kira-kira apa solusi yang tepat terhadap kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan itu, apa solusi yang terbaik. Jadi disepakati itu. Kemudian penyelesaian itu harus melalui konsekuensi, yaitu kesepakatan-kesepakatan yang direncanakan. Itu cara-cara manajer yaitu. Kalau di sekolah itu lebih dekat dengan cara-cara supervisi gitu kan. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Baik Bapak Ibu yang semuanya, mungkin ya dalam waktu yang sangat terbatas ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang budaya-budaya positif yang akan bisa kita lakukan di sekolah kita nantinya. Mudah-mudahan kita semua di sini dapat melakukan kegiatan-kegiatan itu. Memang tidak komplit saya sampaikan materi-materi ini dari terkait dengan waktu kita yang sangat terbatas dalam kesempatan ini, karena sudah kita jadwalkan pertemuan kita ini selama 1 jam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir dan berkenan hadir di ruangan ini. Mungkin di kesempatan yang lain ya, materi-materi tentang budaya positif ini bisa kita kembangkan lagi menjadi lebih baik. Tapi sebelum kita tutup, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin merefleksi dari penyampaian kita tadi, silakan ketik di kolom chat apa yang kita sampaikan tadi menjadi refleksi kita. Silakan diketik di kolom chat beberapa kalimat, silakan diketik di kolom chat tentang materi-materi ini. Silakan Bapak Ibu. Kita tunggu jawabannya. Tidak ada yang membuat. Agak beberapa kalimat saja atau agak beberapa kata saja mungkin barangkali. Agak beberapa kata saja barangkali, silakan sebelum kita tutup kegiatan kita ini. Baik. Oke. Budaya positif ini ada dari Bu Tika ini. Budaya positif sangat baik untuk menciptakan karakter yang baik. Terima kasih Bu Tika. Ya mudah-mudahan budaya ini bisa menjadi karakter kita di sekolah ya. Budaya-budaya positif tersebut. Oke, yang lain mungkin masih ada yang ingin berefleksi tentang budaya positif ini. Silakan. Oke. Silakan Bapak Ibu. Ya, baik. Silakan diketik di kolom chat sebagai refleksi kita pada siang yang berbahagia ini. Baik, kalau tidak ada, baik Bapak Ibu. Jadi kira-kira seperti itulah kegiatannya, kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua ya. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa kita kembangkan ya, untuk menekan budaya kegiatan-kegiatan yang cara-cara kebiasaan-kebiasaan negatif di sekolah kita itu bisa kita lebih tekan lagi, kemudian memunculkan budaya-budaya positif di kelas ataupun di sekolah kita. Semoga ini menjadi karakter nantinya di sekolah kita.
karena ini terkait dengan visi misi di sekolah kita untuk menciptakan karakter yang baik, berbudi yang luhur, berakhlak mulia dan segala macamnya. Barangkali dari saya Bapak Ibu terlebih kurangnya saya mohon maaf atas kesempatan ini karena sudah mengganggu aktivitas Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan kegiatan ini saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah kita tutup, Bu. Silakanlah kalau masih ada yang mau dikonfirmasikan itu kan. Ya. Ya, oke. Silakan. Ada lagi Bapak, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Bapak. Dadah. Oke, terima kasih Bu atas partisipasinya. Dadah Bapak, nyemareno di Nilizol. Oke, terima kasih Bu. Ya. Bu Ida ya. Lama-lama na pati Pak Isan mah. Oke. Lama-lama na pati Pak Isan mah. Sip. Bu Asrida ya. Ya, oke, tidak berpartisipasi Bu ya. Iya Bapak, saya sendiri Bapak. Iya ya. Oke, dari SD 25 ya. Ya, salam sama Pak Epi. Ya. Salam sama Pak Epi. Iya Pak. Oke, terima kasih. Sama Ibu Yeni Marliza enggak salam Pak? Oh iya, Bu Yeni Marliza. Ada bergabung tadi, Bu? Ada dia bergabung Pak, tapi hilang timbul Pak. Tapi kok belum muncul ini? Kenapa ini? Kenapa belum muncul nih Bu Yeni Marliza ini? Kok tidak muncul? Iya, Bu Yeni Marliza menghadapi kisah nyata Pak. Aksi nyata Pak. Oh begitu. Lagi sibuk ya? Iya Bapak. Oke. Iya. Angkatan 10 kemarin di SD 25 berapa orang yang lolos, Bu? Bertiga Pak. Alhamdulillah ada. Ibu Ria kemana Ibu Ya. Ria? Lolos? Oh, Ibu Ria Amriani lulus Pak. Alhamdulillah. Kemudian Fitri Handayani Pak. Oke. Kemudian saya sendiri Pak. Oh Ibu Asrida ya. Ya mantap. Iya Bapak. Yang angkatan 10 ya Bu ya? Iya Pak. Oke, oke. Sudah apa hasil dari interview dengan simulasi sudah keluar, Bu? Belum Pak. Oh ya. Wawancaranya belum Pak. Simulasi sudah. Ya mudah-mudahan kita bersama-sama ini mengikuti kegiatan ini dapat referensi yang sama lah gitu. Sehingga nanti dalam membuat kegiatan kita berkolaborasi seperti Amin. ini. Jadi Ibu kalau membuat kegiatan nanti. Iya Pak. Ingin seperti Bapak. Ya, oke. Ingin seperti Bapak aktif di segala bidang ya Pak ya. Jadi itu ya. Boleh juga dilakukan secara luring sebetulnya, tapi kita mencoba sesuatu yang berbeda itu kan. Ya Ibu Pia ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya. Ibu Nur Hafidah ya. Iya Pak. Begitu sangat antusias tadi menjawab pesan-pesan di briefing. Terima kasih. Kemudian ada juga ini Ibu Ika kan. Dan Ibu, Ya Ibu Rika. terima kasih banyak. Ada juga Ibu Rika siapa? Masih Ibu Rika ngelamun Pak. Hah? Ibu Rika ngelamun. Oh iya, iya. Ibu Rika pusing. Sepertinya dari SD 25 ini banyak yang bergabung ya. Oke, terima kasih. Iya banyak Pak. Umumnya ini Al Husni juga dari 25 tuh Pak. Iya banyak ya. Ya. Noviasari juga, Rika juga. Ini yang kita harapkan ini yang kompak seperti ini nih. Orang sini 6 ya. Iya ini diwajibkan sama Kepseng Pak. Nur Hafidah juga dari 25 tuh Pak. Oke oke. Tadi Itulah yang kita Bapak pelajari. Elvi Nurdin mewajibkan untuk mengikuti Zoom sama Bapak. Oke. Fauzia Ziah juga Pak. Banyak yang banyak. Itu penguasaan itu Bu. Nah, itu. Kebutuhan Iya, karena penguasaan itu lebih cenderung ya. Itu, karena kekuasaan. Tapi nantinya mudah-mudahan cara seperti itu berkembang karena memang kebutuhan atau rasa cinta kita melakukan sesuatu hal yang penting gitu. Ya, jadi bukan karena disuruh-suruh lagi karena memang ada kesadaran ya yang secara internal tadi ya. Itu kira-kira Bu penjelasannya materinya itu tentang itu sebetulnya itu. Iya. Mengkaji tentang diri kita. Awalnya disuruh Pak, jadi kemudiannya sudah keinginan sendiri. Iya bagus. Jadi nggak mau keluar nih lagi Pak. Udah mau Zoom terus sama Bapaknya. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih ilmunya hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kita tutup Bu ya. Kita tutup kegiatan ini. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi itulah tadi video pengimbasan tentang modul 1.4 tentang budaya positif yang terdapat pada modul calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa-apa yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk guru-guru hebat semuanya yang ada di seluruh Indonesia umumnya dan wilayah saya yang berada di wilayah Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok pada khususnya. Semoga hal ini bisa menginspirasi kita semua, pembelajaran yang dilakukan, pengimbasan yang dilakukan secara daring. Dari saya demikianlah yang bisa saya sampaikan, terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.